akan kembali kita lihat memasuki game yang ketiga. Semakin panas karena sekarang udah sharing point nih. Satu sama, mengejar dan menyamakan kedudukan. Asik. Wah, Ya. dari draft juga udah mulai, tadi kita akan ngeliat ada respon yang bagus. Ada Cloud yang tiba-tiba muncul. Dan kembali ke first pick untuk RRQ. Karena Onyx milih harusnya ya. Milih ya, dia milih second ya berarti ya. Sekarang Kemarin kebutuhannya karena- second ya. Iya. Seperti biasa teman-teman ya, kalau kalah Milih. itu milih. Milih. Mau first pick atau second pick. Dan karena emang red side atau second pick lagi diuntungkan ya, kenapa enggak gitu. Pasti kayak gitu terus. Oke, dan antisipasi untuk Chloe. Udah langsung masuk ke fase ban di awal bahkan. Tetap ya, Onyx Philippines ini respect banget terhadap Lucas dan Sutsujin. Ya, kayaknya nggak bakal. Bakal kesama sih Ben. Iya, nggak bakal lepas deh sepertinya. Gak bakal ya. Ya, karena di sini mereka bisa ngincar buat pakai Suyo juga kan. Selama gak ada Lukas, gak ada efek sis yang besar dengan Shockwave Blast-nya. Unleash the Beast itu yang kemarin kan, menurutku ya kenapa Lukas sekarang lebih sering di-ban? Karena Shockwave Blast dari ultimate-nya dia. Yang kemarin cuma kena orang pertama, yang samping-sampingnya itu cuma kayak sisa-sisanya. damage kecil. Ya, kalau ini semuanya. Sekarang berbagi sama rata. Dan Kalau damage-nya kena. juga ditingkatkan kan Om. Iya, Jadi besar banget. Besar banget. Jadi yang gampangnya ya, kalau mungkin buat teman-teman yang lagi nonton di rumah juga atau lagi di Indoor Senayan bingung, apa bedanya Lukas yang dulu dan sekarang. Kalau dulu tuh damage-nya rrrr. Kalau sekarang dar. Dan Oke. Meledak. Meledak pokoknya. Meledak. Ya kan kayak ini kan disembur QB. Itu beneran tuh. pokoknya kalau kalian nempel aja bisa double, triple. Kaget ya. Oke, dan kalau ya yang tidak kita lihat selama series ini, beserta Harit juga yang di-ban, akankah menuju ke arah Granger? Yap, Granger Studio? lagi. Atau kalau emang benar-benar respect sama Susujinnya, ini Joy juga bisa masuk ke fase ban. Joy enggak bener sih, tuh. menurut gua Menurutku kalau- Joy-nya masih bakal dilepas gak sih? Lepas saja. Kayaknya mendingan lepas, kalau memang ada opsi Ben, mending dia Ben Granger. Dan aku Ranger. merasa ya, kayaknya Onyx Philippines bakal memprioritaskan dapetin Moskov untuk second pick-nya. Jadi sama kayak game pertama. Oke. Dan ban ketiga dari Onyx Philippines akan menuju ke arah Granger. Dan Joy itu dia. Wow. Memang kayaknya ini meresahkan juga, ya, membuat dari Onyx Philippines merasa kesulitan. Oke, berarti Trisuyo? Suyo fix. Tapi Harusnya. kalau mereka Suyo, menurutku Arke Hoshi, mereka bisa mainin jalur yang berbeda. Atau Chushin? Matilda masih ada. Chushin first pick? Jusin juga oke. Chushin melepaskan Suyonya nanti diadu sama Hayabusa dan Badang. Oke. So Wow. far berarti antara pilihannya lumayan berat antara Suyo dan Jushin. Iya. Itu Jushin. Karena kalau Granger mungkin bisa trade dengan Moskov ya, yang masih available juga sampai saat ini. Dan ternyata tidak. Granger dulu. Oh, mungkin karena terlalu berbahaya kalau di tangan Kelra ya. Karena nggak ada yang, ini sejauh ini masih aman juga ya, nggak ada Joy. Yang bisa tabrak-tabrak. Masih belum kali, masih belum. Atau ya, dia udah tahu nih dengan cara melawan Moskov Suyo. lagi. Tapi kalau Suyo justru memang agak ngeri sejujurnya Ya ya. barengan lagi kan. Iya. Ini kayak udah hero tier S yang Ya. lagi masuk sekarang. Lagi ongoing meta banget lah. Boleh nggak Idok naik ke atas gitu prioritas picknya? Boleh. Agak awal gitu. Iya, 3 awal boleh sih. Karena gue ragu kalau nanti akan ada hero Idok yang tersisa ketika udah masuk di fase band yang kedua. Iya. Secure jauh head gitu. Johan, Hilda. Kayak Hayabusa dulu. Oh, Bove juga bagus. Atau mereka butuh jauh sebenarnya. Iya. Aku merasa kayak Badang juga bakal jadi pick yang bagus di sini. Cuma mereka ambil first man-nya dulu, bukan ambil second man-nya dulu Rattling. Ya dia cari badan yang pasti dulu di depan. Ya. Memang pasti diangkat juga, tapi seenggaknya Glorious Pathway masih nolong. Seenggaknya high loss gitu loh yang diangkat ya. Itu dia. Karena repot gitu loh kalau hero patung diangkat tapi bukan high loss. Ya. Oke, tingkat 3 nih, Onyx PH. Kesempatan mereka masih ada Edith juga. Kalau mereka masih mau butuh badannya ya. Atau Tapi- Moskov ambil dulu. Sebelum di ban ya. Sebelum di ban. Harusnya. Ambil sekarang Moskovnya. Karena Moskov udah paling aman lah buat ngejawab lane jauh. Semuanya bahkan. Karena ya mau gimana pun dua hero awal Onyx Philippines udah kuat untuk team fight. Jadi ya mereka tinggal pertimbangin untuk main 4-1 aja formasinya. Oke. Tapi pilihan ya, itu best option. Ya, dan ini kemungkinan Arke Hoshu. Kalau mereka mau mainin Helosnya, ban Cici-nya. Boleh. Cici Kirk ada. Atau diambil Cici. Ambil aja Cici juga. Helos bisa masuk jadi roam. Ya. Nah, paling Tapi match-up-nya sama ingat- Foveus ya. Iya tapi ingat red side-nya lagi di Onyx Philippines bahaya nih. Mereka langsung bisa ambil Cici juga kan. Dia pick duluan. Dia pick duluan Iya. takutnya nih. Atau Glue gimana Glue? Dulu, ban dulu lagi. Aku nggak ngerasa glue-nya terlihat mengancam ya dengan draft seperti ini ya. Foveus? Kalau Povis mungkin lebih mengancam sih Ya, Onyx dibandingkan dengan glue ya. Karena kalau Povis bisa instan gitu loh. Dia bisa dark wave flicker.
Atau kalaupun dia nggak pakai flicker, dia pakai vengeance, buying time mungkin untuk Suyo-nya. Oke. Atau buat Moskovnya. Berarti pilihannya di XP lane yang mungkin bisa ditarget ya. Ya. Atau kalau misalkan kita bahas soal Romer, Gatot Kaca. Ini sekalian sih, Romer dan XP lane. Lumayan oke untuk ke-deny juga. Atau ditahan aja langsung. Jauh head ternyata. Pressure early tetap ya. Iya. Berarti Karena masih di Chow. yang ditakutkan kalau Onyx Philippines pegang early game-nya bakal repot. Ya. Karena udah 2 game nih, RRQ pegang early game-nya. Mereka nggak mau lepasin early game-nya. Ya, tapi ini sama-sama kuat sih buat early-nya. Cuman ya tinggal ya draft ini yang bakal oh yes, oke. Wow. Hero-hero Rins ternyata yang menjadi target. Dihabisin ya. Jangan lupakan ada Aurorin. Aurori. Bentar, kalau mereka ban Yves, kayaknya tujuan mereka pengen menangin Chusin-nya doang berarti dong. Ya. Harusnya. Dua-duanya nih, Cecil juga kan bisa outrange Shoes ya. Iya, jadi kayak pengen menangin jarak aja. Yap. Biar Chusin-nya nge-clear lebih cepat mungkin. Dan meminimalisir combo bersama dengan high loss ya. Kayak slow effect, area of effect juga. Tapi oke sih masih ada Parsha kalau memang mau main range. Iya, masih ada Farsha, masih ada Aurora. Menang pokok dia kan. Kalau mau Hellstone Blast. adu batu di awal, oke, Valen oke sih. Wah, banyak opsinya. Novaria juga menurut aku masih opsi bagus. Iya. Ini harus Granger oke juga, Cici Ben nice. Itu menurutku emang harus dari awal sih. Karena Iya. mau gimana pun Hylos bakal kerepotan ketemu Cici. Tapi Oke. masalahnya ada Chow. Chow, Top of Popheus, Idit. Chow dulu sih buat Onyx PH ya. Aku ngerasa Edit. Edit dulu. Iya, Edit. Kayak Kirk. Ini kalau misalkan udah sama Suyo gini, dia nggak takut objektif. Jadi kayak apa yang dilakukan RRQ di Lord game pertama itu bisa terulang kembali di game yang ketiga. Tapi di Onyx Philippines. Oke. Tapi mungkin bisa Chow dulu. Kalau Idit nanti RRQ bisa ambil Valen juga. Tapi Hilda Wow. ternyata pilihannya. Map pressure ya. Aha. Dan kebetulan yang lawannya Assassin juga. Ya. Dan dua yang masih diamankan oleh RRQ. Valen. Valen so far paling aman ya kayaknya. Ya bisa kasih efek Terrify juga ke arah Hilda. Dan seenggaknya yang paling memungkinkan untuk bikin glowing one di first item juga kan untuk mid laner sekarang. Atau Vexana. Vexana. Biar ngeganggu si lantern flare-nya ini. Ya, sebenarnya Angkat-angkat Lord. Vexana is oke, tapi untuk level 2-nya loh. Iya. Yang Iya, susah iya, buat iya. kayak busanya nanti gak ada yang bantu ya. Oke. Agak repot ya karena Iya, lebih ke Sutsujin harus mandiri aja deh pokoknya. Valentina dan Tiger. Tigreal Again. Valen udah paling bagus. Yap. Tigreal. Spam Tigreal pokoknya. Bang, tolong bang ya Tigreal. Gak apa-apa Tiger, gak apa-apa. Tigreal. Oke, dan last pick dari Onyx Philippines harusnya hero buat Brusco ya. Harusnya sih. Harusnya ya, karena kita asumsikan untuk Hildanya akan di tangan Kirk. Ya, kalau mereka butuh butler gak Gatot Kaca kan. Tapi kalau misalkan mau yang pick up lagi, Chow juga masih oke sih gue Chow rasa. juga ada ya. Pressure awalnya loh, emang gak bisa di follow sama Chusin di awal. Tapi dia sendiri aja udah nabrak Hayabusa udah cukup. Ya benar. Mungkin Gatot Chow bisa jadi opsi yang Bisa banyak. bagus. Ya dua-duanya bagus kok. Tinggal main off atau main cover. Oke. Ya bisa kalau Gatot Kaca kan lebih area, bisa counter initiate juga nantinya. Iya. Lebih tepatnya mungkin kayak kalau ada misi inisiasi ya itu kayak bakal di-punish banget. Oke, dan last pick dari Onyx Betul. Philippines tetap menuju ke arah Chow, single target lock yang akan mengunci siapapun itu. Dan kita akan melihat game yang ketiga di Grand Final bersama dengan Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Let's take it away. Thank you so much panelis kita. Wow, spam Tigreal. Menurut Pak Pulung gimana? Winrun lagi bagus. Karena memang Tigreal dia benar-benar mengerikan banget. Iya, hero-hero momentum yang dimiliki oleh Idok itulah yang menjadi satu nilai plus kan yang dimiliki oleh Idok. Tapi balik lagi, jangan lupakan Kelra, the power of Moskov. Betul. Ya. Moskopanya ini mengerikan banget. Jadi menurut Pak Pulung, gimana draft kali ini? Sejauh ini mereka juga mungkin harus bisa menuntaskan bagaimana landing jauhnya. Apa yang harus ditanggapi oleh para pasukan dari tim Filipina atas kegagalan mereka di game yang kedua? Di game yang kedua, ya berarti satu momentum yang dimiliki oleh Idok ini harus mereka waspadain kan. Mereka harus menutup bagaimana jalannya Idok, tapi di satu sisi gue berharap Idok jalannya mulus-mulus aja. Oke, tapi itu semua kita bakal menyaksikan. Mampukah game kali ini didapatkan oleh RRQ Oshi kembali atau bahkan sang Raja Langit Filipin akan mendominasi? So, tenis indoor Senayan, pada tepuk tangannya! Let's go to the land of down! Yep, itu dia. Awal. Pattern farming walaupun belum ada pergerakan seperti di game yang pertama ini kan ada Johen yang memang dia amankan, ada pattern farming yang bisa dipercepat, tapi sekarang Idok harusnya bisa bergerak cukup lebih nikmat nih di awal. Tapi jangan lupa, Chow ini early-nya tuh punya damage. Ya. Early-nya punya damage, dia bisa bakal mengganggu. Dan ketika Kirk di depan sana itu terkena damage, tapi Sutsujin mencoba membantu para pasukan dari tim Arkeoshi supaya Idok tidak bonyok sendirian dan banget King Kong. Wow, out of nowhere King Kong dibuat bonyok juga. Ngomongin Kara Rin,
yang dari tadi di arah mid lane akan coba mengganggu pergerakan ke arah Hilda. Hildanya belum ada pergerakan, bahkan lihat Toy melakukan cover terhadap Bisco. Flicker for defensif, mau tidak mau dikeluarkan agar tidak ada first blood di tangan arah Kiosi. Tapi 40 tandanya pressure di arah pit turtle yang pertama ini mungkin nggak akan sekeras itu. Ya cuman masalahnya kita tahu ya, Suyo dengan satu hal yang cukup baik yang emang bisa digunakan oleh masing-masing dari pilotnya di area turtle yang pertama. Mereka udah 60-70% itu udah punya mereka gitu loh. Ya. Dan ini yang emang benar-benar harus diwaspadain oleh Arkeosi, di mana Sukjin emang harus benar-benar bisa memanfaatkan apapun yang dia miliki. Level 4 udah dia punya, in and out udah harus bagus banget. Wah, Riva yang sangat tepat dari Super Predator sana membuat dirinya selamat, tapi Brusco gak ada flicker kembali. Mundur ke arah belakang, Susujin gak mau sembarangan untuk membuka shadow kill-nya. Karena kalau Susujin sembarangan membuka, Kirk ini pasti akan terima damage sangat banyak. Dan Kirk belum bisa disumbangin. Kalau turtle pertama di tangan dari Susujin, Onyx Philippines benar-benar harus mengencangkan tali ikat pinggangnya. Ini masalahnya sekarang, Kirknya memaksakan untuk maju ke depan loh. Tidak kenal gentar, lihat terima sadar Retribution from King Kong! What a steal turtle from King Kong! No way! Top nowhere, King Kong gak peduli apapun terjadi, mereka bakal memaksakan satu moment kill kembali atas seorang Tyrant. Rinse, the way of dragon following up, ternyata semua lihat targetingnya. Semua langsung berubah ke arah Rinse-nya. Semua langsung fokus ke arah Rinse. Hingga triple kill didapatkan oleh King Kong. Yang tadinya King Kong dalam under kondisi. Ini benar-benar satu full moment dimenangkan oleh para pemain Filipina. Bahkan Troy akan menjadi korban selanjutnya. 4 point kill. No doubt, no cap. Tidak ada gap sama sekali. Tidak ada 1 point kill yang bisa didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Segala jenis keuntungan udah berhasil didapat oleh King Kong. Turtle dia ambil 4 poin kill di awal, milik dia semuanya. Ini yang menjadi satu boosting yang begitu baik. Susujin mau nggak mau semuanya harus berfokus dulu ke arah Susujin di awal ini. Mau nggak mau boost dulu Susujinnya, mengencang dulu Susujinnya. Sementara Granger di bawah juga ini gak lepas Ji. Gak lepas dari apapun marah bahaya yang dilakukan. Pokoknya heal. Kirk dari tadi lancar banget untuk emang masih memberikan gangguan. Ya karena bisa dibilang King Kong masuk aja, dia nggak peduli. Dia benar-benar akan percaya dengan adanya Kirk dan juga Brusco. Sekalipun Brusco tumbang, tapi lihat dengan 4 poin kill yang didapatkan oleh King Kong seorang diri. Wah itu total worth it, dia langsung megang 3.000 gold loh. Yap. King Kong sendiri 3.000 gold. Sendirian, enak banget. Karena sekarang leveling yang dimiliki oleh Susujin ini berimbang dengan Kirk dan kan makin sulit lagi. Sementara Kirk ya udah terlalu unggul. Kirk dia bisa ngacak-ngacak beberapa source skill terlihat. Lihat beberapa source skillnya. Kalau mereka paksa team fight, ini nggak bakal worth it banget. Pertama, King Kong early game power, Wild Dragon, ketika seorang Idol akankah impulse yang dikeluarkan, tapi tidak terlalu bermasalah karena Idol akan tetap tumbang. Spear of Distraction hampir saja mendapat kabar pasukan dari tim Arkeosi, tapi lihat Susujin gagal dapat 1 point kill. King Kong bakal coba untuk mengejar dia, nggak peduli apapun terjadi, dan para pasukan dari tim Onyx Philippines berhasil mendapatkan Susujin tanpa kehilangan Super Prince. Flawless team fight from Onyx Philippines. Tidak menimbulkan korban jiwa satupun. Barusan mungkin adalah counter attack yang disusun oleh Arkeosi. Tapi terlihat dengan sangat jelas tidak ada damage di sana. Benar-benar tidak ada damage. Belum ada satupun player dari Onyx Philippines yang berhasil diamankan. Sementara tiap monster jungle yang ada di Arkeosi satu persatu habis. Tidak ada efek domino yang bahaya banget. Dikulitin dari purple buff yang dimiliki dari seorang Susujin. Ini berat banget untuk seorang Susujin. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka tidak akan mengendorkan permainan dari jungle Suyo mereka. Mereka tidak mau menyia-nyiakan power karena kondisi kali ini mereka sadar hidup juga nggak punya flicker. Jadi kalau sekalipun dia masuk pakai secret hammer udah nggak ada jalan untuk pulang. Ini beda udah 2 level loh. Assassin nggak megang di early game. Ini udah mimpi buruk loh. Ini udah mimpi buruk untuk user-user Assassin di luar sana. Sementara sekarang early game-nya totally dipegang oleh Onyx Philippines. Segala jenis serangan yang dilakukan oleh pemain Onyx Philippines akan dengan keunggulan kayak begini bisa dipastikan akan sangat-sangat lancar. Yes. Sementara defensif habis-habisan. Inilah yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain RRQOC. Yes. Counter attack yang benar-benar bisa maksimal. Cuman seperti apa gitu loh. Tapi kalau ngomongin ke arah Susujin yang sebagai late game insurance-nya ya, dia agak cukup worry dengan Moskov sih. Head to head di arah late game nanti. Terus juga untuk ngomongin one by one situation, Moskov versus Hayabusa. Ini tergantung mekanik sih, karena jujur yang satu punya Wind of Nature, bahkan yang satu bisa bikin Winter Cloud. Ya. Gak masalah, tergantung kebutuhannya.
Karena terkadang pro player itu punya out of the box yang tidak sesuai textbook lah kalau gue bilangnya. Nah ini Idoknya benar-benar mencoba mencari celah nih. Idok mencari celah, Idok ingin bantu untuk bisa mendapatkan poin kill. Tapi setidaknya sejauh ini ada satu outer turret di mana mirroring ini berhasil dilakukan. Oke, tapi lihat di sana Sosujin. Benar-benar struggle banget. Benar-benar dikulitin dan bahkan Idok. Bahkan coba dipaksa Spear of Distraction. Berhasil mendapatkan satu poin kill. Perpasukan dari tim Onyx Philippines. Bahkan coba dipaksa balik oleh Rizia. Keluar dari spread ke arah belakang. Kelra mencoba untuk menyelamatkan Super Prince. Tapi nampaknya tidak bisa. Super Prince satu-satunya korban yang bisa didapatkan. Damage yang terlalu besar dikeluarkan oleh tim Arkio setelah Super Prince. Membuatkan bebas untuk menghentikan Sosujin. Lihat, free hit ke arah belakang. King Kong is coming! King Kong too strong! Membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines berhasil mencoba untuk menumbangkan Tyrant. Tertancapkan di depan sana dan satu hit terakhir tidak bisa dapatkan. And Tyrant still survive in the bottom lane. Oke. Begitu banyak waktu untuk mereka bisa mendapatkan Super Prince. Dia cuma Super Prince, tapi coba lihat apa yang mereka korbankan waktu, apa yang mereka korbankan player lagi. Softskillnya habis, player satu persatu malah menghilang. Untung King Kong telat. Kalau King Kong nggak telat, itu udah 2 tumbang. Gua pastikan 2 tumbang. Dan Oke. kita lihat kali ini 40. Masih loh. Masih mereka tidak mau lepaskan kendor ke arah Turtle. Perfect Turtle ingin didapatkan oleh Onyx Philippines nampaknya. Oke, sementara sekarang di area turtle yang memang benar-benar masih dipegang, masih dipegang oleh pemain dari Arkeos. Cuma masalahnya, Brusco, dan Brusco, Brusco-nya mata di Brusco dan itu dia Sosujin. Terkena Shadow Kill, berhasil mendapatkan satu retribution. Dan perfect Turtle Brusco tertik Tapka, kali ini menjadi sebuah poin yang sangat mahal. Tidak ada follow up damage dari King Kong, tapi lihat di arah top lane. Seperti biasa, Kelra mencoba untuk membarter semua kerugian yang diberikan dengan Philippines dengan turret. Tapi nampaknya King Kong dengan retribution yang semaksimal mungkin menjaga turret dia yang ada di tengah. Dapetin point kill, dapetin turtle, dapetin purple buff. Ini mungkin bisa menjadi titik balik Arkeos. Oke, kita mungkin cukup berbahagia melihat ada Arkeos yang berhasil mengamankan arah turtle. Tapi ingat, inner turret tidak akan muncul lagi, inner turret tidak akan tumbuh lagi. Inner turret udah berhasil pula diambil oleh Kelra. Ini menjadi sebuah kerugian lagi, ada defensif yang terbuka lagi, ada satu fokus, satu konsentrasi yang harus dipecah lagi. Wah Idok mau dimakan. Jangan sampai Idok dimakan nih lu. Ya kalau Idok dimakan lagi kayak tadi. Karena posisi Crush udah standby di belakang. Jadi ketika ada following up damage, Crush bebas banget untuk memukul siapapun yang ada di belakang. Oke, tapi balik lagi, apakah ada sepersekian detik yang dibutuhkan oleh Idok untuk bisa membalikan keadaan, untuk bisa mengeluarkan momentumnya, tapi Itu dia Cross, Spear of Distraction yang menyangkut. Kelra udah mulai datang, mundur ke arah belakang, tertancap dan Kelra selamat. Implosion for nothing. Tapi nampaknya Toy berhasil menukar dengan sosok dari seorang Kirk. Sky Piercer yang menyala. Oke, emang Implosion for nothing. Gak mendapatkan Kelra, tapi following up dari Toy. Berhasil memukul seorang Kirk, menampar Kirk dengan 3 kali tumbang. itu Kirk barusan kayak gak ada salah, malah dia yang kena gitu loh. Karena di mana tadi fokusnya menuju ke arah Kelra, tapi Kelranya berhasil lolos dan sekarang ada kesempatan lagi untuk Toy bisa mengembangkan, bisa mirroring lagi outer turret. Tapi sebuah setup tadi lagi yang dilakukan dengan momentum yang begitu baik tadi, mendapatkan karena satu poin. Ini celah-celah kecil seperti ini yang bisa dimanfaatkan oleh Arkeos. Ya, dan lihat celah-celah kecil sedikit demi sedikit. Dan Kingdom masih berdiri gagah di depan sana untuk mendukung RRQ yang mungkin dalam kondisi sedang tidak baik-baik aja untuk di game kali ini. Oke, sementara dari Idok, mau nggak mau Idok. Entah apa lagi yang emang harus dilakukan dengan mempercepat dari perolehan item-itemnya. Tapi dengan apapun yang dia miliki sekarang, dengan apapun nantinya entah dia yang emang diserang habis-habisan, dia yang akan menjadi sebuah incaran pula. Ini momentum dia lah yang emang benar-benar diharapkan. Karena di landing yang jauh, Kelra sekarang udah bisa ngegocek nikmat banget loh. Tapi beda loh ya, kali ini Kelra pakai Purify loh. Itu Iya. dari tadi aku pertanyakan. Jadi nangkep Kelra tuh akan cukup sulit. Meanwhile dari Cross, kerjaannya akan nge-distract, akan pergi ke arah belakang. Dan Super Prince lihat body block tadi Brusco sangat baik. Body block, bener-bener gak boleh ada satupun damage masuk ke arah Super Prince. Oke. Berapa damage tapi lihat Riz akan memasang seorang King Kong. Mundur ke arah belakang, target utama mereka menuju ke arah turret. Tapi 1-2 harta dari Sonata. Gagal mendapatkan poin kill atas Super Prince. Meanwhile di arah top lane, Kelra, lihat.
benar-benar penguntit handal, dia berhasil menggerogoti seluruh turret yang dimiliki dari tim Araki Hoshi. Yap, 2 Purify yang dimiliki pula oleh pemain-pemain dari Onyx Philippines belum ke-trigger sejauh ini. Harusnya ada satu trigger nanti sebelum mungkin ada satu momen kelanjutan yang bisa diamankan. Lord mungkin menjadi incaran, disinilah area untuk mereka untuk bisa memanggil dari pemain-pemain Onyx Philippines. Wow, dari sosok seorang Kingkong dia respect banget. Dia butuh sayap win swing-nya untuk bisa nahan damage di depan sana. Memang nggak banyak, nggak lama. Tapi setidaknya dia punya defense untuk bisa ngelawan seorang Rincia. Ketika head to head ini terjadi, Kelra masih terlalu jauh di arah top lane. Muncul vision, dia bakal coba untuk melakukan steal terhadap Lord. Fokus ke arah King Kong. Ternyata Krang melakukan distraction. Sosojin masih free hit. Dan bakal lihat retribution dari Sosojin bahkan. Hampir saja mendapatkan satu buah point kill. Meanwhile dari Krang tidak akan melepaskan seorang Toy. Sky Pistol terlalu tinggi Staker. Membuat sosok seorang Toy berhasil mendapatkan curve. Dan lihat Sky Pistol tidak ada dapatkan Kelra. Versus everybody berhasil mendapatkan double kill. What the god mechanic, the gold standard Kelra. Oke, dan Rins barusan mencoba untuk bisa membalaskan apapun damage yang bisa dihantarkan. Tapi malah ada miss damage tadi yang tidak masuk dalam tubuh mereka. Dan Kelra sekarang win of letternya Ji. Tapi dia Menyelamatkan dirinya. Fokus berjalan best turret. Target utamanya menuju ke arah sosok seorang Tyrant. 2 after yang dapat satu pemain kill. And godlike from King Kong. Kelra, waktu yang dia ambil dari tadi, space yang dia ambil dari tadi, dan ini adalah epic demi, dan ini adalah final dari apa yang udah dia lakukan. Damage-nya tidak terhenti sama sekali. Alright, tanpa Spear of Direction kembali menyala. Kelra in moment reaction. King Kong berhasil mendapatkan momentum, tapi Kelra, the gold standard from Philippines, the king from Philippines, berhasil hancurin seluruh best turret dimiliki dari tim Araki Hoshi. Super Prince bakal coba melakukan flare minion. Fokus ke arah best, gak peduli apa yang terjadi. Tapi Super Minion bergerak di 3 lane berbeda, harus mereka lepaskan. Apakah mereka memaksa? Really? Mereka akan mencoba untuk memasangkan tim fight terlebih dahulu. Fokus ke arah Darren, gak peduli apa yang terjadi. Dan Kelra, again, the gold standard, the Sky King from Philippines. Attack the king, the gold standard. Kelra, the king from Philippines got letter. Wow, keuntungan di awal, game cepat, efek domino, mereka tidak memberikan celah sedikit pun. Mereka tidak